Semua orang lihat pialanya, tapi nggak ada yang lihat prosesnya. Setiap juara pernah menjalani hari-hari yang terlihat biasa. Pagi-pagi berangkat sekolah, ikut pelajaran, terus pulang. Tidak ada yang spesial, tidak selalu menyenangkan, dan seringkali terasa membosankan. Sama seperti kamu, sama seperti kita semua. Perbedaannya hanya terletak pada satu hal kecil yang sering kita abaikan. Setiap kali pulang sekolah, setelah lelah seharian, godaan terbesar selalu muncul. Rasa malas datang pelan-pelan, membisikkan banyak alasan. Nanti aja belajarnya. Scroll media sosial sebentar aja kok. Besok kan masih ada waktu. Selalu ada alasan untuk menunda. Ponsel di meja terlihat jauh lebih menarik daripada buku yang terbuka. Notifikasi yang menyala seolah memanggil untuk diperiksa. Di momen inilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Bukan melawan soal ujian yang sulit, tapi melawan diri sendiri. Banyak yang mengira juara itu pasti terlahir pintar. Padahal bukan karena dia paling pintar atau punya bakat luar biasa, tapi karena dia memilih untuk belajar. Hari ini, saat yang lain memilih hiburan sesaat, dia memilih menyingkirkan ponselnya. Sebuah pilihan kecil yang tampaknya sepele, tapi pilihan kecil inilah yang menjadi fondasi dari sebuah pencapaian besar. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, satu halaman lagi, satu soal lagi, cukup untuk hari ini. Dan dia melakukannya. Satu pilihan kecil itu tidak akan ada artinya jika hanya dilakukan sekali. Proses menjadi juara adalah tentang pengulangan. Tidak sekali, tidak dua kali, tapi dilakukan lagi, dan lagi, dan lagi. Saat yang lain sudah tidur, dia masih ditemani cahaya lampu belajar. Saat alarm pagi berbunyi dan rasanya ingin mematikannya, dia memilih untuk bangun, mencatat poin-poin penting, mengulang materi yang sulit dipahami, bahkan saat teman temannya sedang asyik bermain. Hari demi hari, kebiasaan itu terbentuk. Tanpa disadari, dia sedang membangun tangga menuju mimpinya. Satu anak tangga setiap hari. Tentu saja, ada hari ketika dia merasa sangat lelah. Ada momen di mana ingin menyerah saja rasanya. Melihat teman-teman bersantai, sementara dia harus berjuang. Rasanya tidak adil. Pikiran untuk berhenti dan ikut bersenang-senang seringkali datang menggoda. Tapi kemudian, dia teringat kembali tujuannya. Mimpi yang dia tulis di awal si Teseta yang ingin dia raih selalu terasa lebih besar dari rasa lelah yang sesaat. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali membuka bukunya. Karena dia tahu, istirahat terbaik adalah saat tujuan sudah tercapai. Dan akhirnya, saat hasil akhirnya datang, saat namanya dipanggil ke atas panggung, saat piala itu ada di genggamannya, banyak orang yang menyebutnya keberuntungan. Mereka bilang, wah, dia memang pintar dari sananya. Atau beruntung banget ya dia. Mereka hanya melihat puncak gunung es, tanpa pernah tahu betapa dalamnya fondasi yang dibangun di bawah permukaan air. Mereka tidak melihat malam-malam tanpa tidur, pengorbanan waktu bermain, dan pertarungan melawan rasa malas yang terjadi setiap hari. Juara itu bukan hasil dari kebetulan. Ia lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari tanpa ada yang melihat. Rajin belajar bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang paling mau berusaha, paling disiplin, dan paling konsisten. Ini bukan tentang bakat, tapi tentang kemauan. Setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini, memilih buku daripada game, memilih belajar 1 jam daripada nonton adalah bahan bakar yang akan membawamu menuju puncak. Kamu juga bisa. Mulailah dari pilihan kecilmu hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di cerita edukasi lainnya ya.